Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan obat saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan ini dimulai dari masuknya udara ke hidung ya. Komposisi udaranya bermacam-macam. Udara masuk faring ke kerongkongan bersama jalan udara dan jalan makanan masuk laring, trakea, bronkus ke cabang bronkus, akhirnya ke alveoli. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang sering terjadi. Nah, sebagaimana gangguannya apa saja? Nah, ini nanti kita bahas ya. Nah, pada bronkus itu kan bronkus utama itu satu ya, kemudian bercabang menjadi cabang bronkus. Nah, pada bronkus ini terdiri dari tulang rawan yang berbentuk tapal kuda dan otot polos. Nah, cabang-cabang kecil itu terdapat pelat tulang rawan. Jadi bukan lagi tapal kuda, tetapi pelat ya, memanjang begitu. Nah, dinding sebelah dalam trakea dan bronkus dilapisi epitel respirasi yang mempunyai silia atau rambut getar. Nah, di bawah silia ini terdapat sel respirasi ya. Nah, yang menghasilkan lendir atau mukus. Nah, lendir ini nanti berfungsi sebagai aman juga ya, pelindung juga. Nah, jika terjadi gangguan pada saluran nafas, nah bisa mungkin saja seperti diantaranya di bawah ini ya, faringitis, laringitis, selesma, sinusitis, bronkitis, otitis, otitis media, radang telinga tengah gitu ya, batuk, rinitis, pneumonia, dan asma. Nah, kita membicarakan tentang asma dulu ya. Nah, asma ini adalah penyakit saluran pernafasan obstruktif reversibel. Jadi ada obstruksi atau sesuatu yang bersifat sumbatan. Nah, sumbatan ini bersifat reversibel. Jadi dapat kembali kepada kondisi normalnya. Tanda-tandanya macam-macam ya. Ada sesak nafas, bahkan kadang ada kalanya sampai mengi. Kemudian susah bernafas, nafas pendek, kadang juga batuk-batuk. Nah, kenapa? Karena stimulasi yang tidak khas. Nah, kenapa disebut stimulasi tidak khas? Nah, stimulasinya apa? Nah, bisa olahraga, bisa iritasi, bisa alergi. Nah, tidak khas di sini misalnya seorang penderita asma, sebut saja A itu ya. Si A itu menderita asma jika terpapar alergi misalnya debu, maka debu menjadi stimulasi asma bagi A. Tetapi B itu stimulasinya bukan oleh debu, tetapi stimulasinya oleh kelelahan, aktivitas fisik, misalnya olahraga. Nah, C juga asma, tetapi stimulasinya oleh misalnya makanan. Nah, jadi makanan, debu, olahraga itu bukan penyebab asma, tetapi sesuatu yang menstimulasi terjadinya atau timbulnya gejala asma. Itu ya. Nah, kemudian secara patologinya bagaimana? Mengapa asma kok terjadi? Nah, yang pertama itu disebabkan oleh kontraksi otot polos bronkus. Ototnya berkontraksi. Nah, kalau berkontraksi, akibatnya otot polos pada bronkus akan memendek. Kalau otot polos bronkus memendek, bronkusnya sempit. Nah,
bronkus sempit menyebabkan susahnya masuk udara, sehingga orang menjadi sesak bernafas, susah bernafas. Nah, selain itu juga ada penebalan pada saluran nafas karena edema. Di samping itu juga adanya pengentalan mukus pada saluran nafas yang mengalami edema tersebut. Nah, silahkan melihat dari tautan video berikut. Di sini digambarkan bagaimana proses terjadinya serangan asma yang dimulai dari penyempitan rongga bronkus, penebalan dinding, kemudian juga adanya produksi mukus yang berlebihan pada saluran tersebut. Ini ya gambarannya. Nampak bahwa ini adalah saluran bronkus yang normal. Pada sisi yang lain, ini adalah bronkus yang mengalami reaksi inflamasi pada asma. Jadi di sini ada penebalan epitel pada bronkus, di dalam ini menebal, sehingga rongga bronkusnya itu menjadi jauh lebih sempit dibandingkan kondisi normal. Di sini juga nampak produksi sekret atau mukus yang banyak, sehingga pada asma ini terjadi penebalan dan penyempitan begitu ya pada rongga, sehingga udara yang masuk ini menjadi kesulitan. Berbeda sekali dengan pada bronkus yang normal. Di sini rongganya luas sehingga udara itu bisa keluar masuk dengan mudah. Nah, reaksi asma ini terjadi pembentukan inflamasi karena pelepasan berbagai mediator yang dilepaskan dari sel mas sebagaimana reaksi alergi secara umum, sehingga dilepaskan mediator berupa histamin, leukotrien, eosinofil, kemotaktik faktor, prostaglandin, dan SRSA. Nah, SRSA ini yang memicu terjadinya kondisi patofisiologi asma itu ya. Nah, di situ ada juga bakat keturunan yang menimbulkan timbulnya reaksi asma, dan itu berkaitan erat dengan pembentukan antibodi IgE atau reagin pada penderita asma. Kemarin sudah digambarkan ya pembentukan antibodi IgE. Nah, itu seperti demikian. Diawali dengan aktivasi pada limfosit T pada sel darah putih, yang kemudian memicu terjadinya sitokain. Lalu sitokain ini memacu juga sel B pada sel darah putih atau limfosit B. Kemudian dihasilkan antibodi-antibodi, yaitu yang khas pada asma adalah IgE atau reagin, nempel di sel mas. Kalau ada alergen yang mirip atau yang sama berikatan dengan IgE, menimbulkan perubahan permeabilitas membran sel mas, lalu lepaslah mediator asma. Penyebabnya ini ya. Kemudian, nah, jika telah timbul asma, nah kita harus memberikan terapi. Dokter memberikan terapi, kemudian kita membantu dalam pengobatannya. Nah, maka pengobatan asma dapat dibagi menjadi dua kelompok atau dua tahapan besar. Yang pertama adalah short term relief atau
meredakan pada jangka pendek. Kapan dilakukan? Yaitu ketika terjadi serangan asma. Jika tidak terjadi serangan asma, maka short term relief ini tidak tepat dilakukan. Jadi prinsipnya, karena tadi asma itu disebabkan oleh sempitnya bronkus, prinsip dari penanganan jangka pendek adalah melonggarkan bronkus. Bronkus yang sempit dilonggarkan. Caranya bagaimana? Pertama, dengan penanganan spasme. Yang spasme apa? Yang spasme atau kejang atau kontraksi kan otot polos bronkus. Sehingga otot polos bronkus inilah yang kita relaksasi. Nah, direlaksasi dengan apa? Dengan obat-obat golongan bronchodilator. Sehingga bronkusnya berdilatasi atau melebar lagi. Yang kedua, tadi terjadi produksi mukus yang berlebihan sehingga keluarkan bronkusnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, karena asma dipicu oleh suatu mediator, maka blokade mediator tersebut. Mediatornya diblok sehingga tidak terjadi kerusakan sel mas. Dengan demikian, maka bronkus yang bronkokonstriksi akan menjadi longgar, penderitanya mudah kembali bernafas dengan lega. Yang kedua adalah long term controller atau penanganan jangka panjang. Nah, di sini prinsipnya adalah menghilangkan reaksi udema atau reaksi radang atau reaksi inflamasi menggunakan obat-obat golongan antiinflamasi kortikosteroid ya. Jadi kortikosteroid. Nah, apa saja? Jika menggunakan oral bisa dipakai dexamethasone, metilprednisolon, prednison gitu, betamethasone. Tetapi akan lebih bagus, lebih kecil efek samping kortikosteroidnya jika digunakan kortikosteroid yang berbentuk inhalasi, misalnya budesonide, mereknya Pulmicort, atau beclomethasone. Nah, di sini dengan diberikan inhalasi, efek samping kortikosteroid ini akan lebih aman. Kapan long term controller ini diberikan? Ini digunakan sesuai dengan petunjuk dokter selama obat itu masih, tidak harus menunggu jika terjadi serangan. Walaupun tidak ada serangan, obat ini tetap digunakan. Nah, ini sekarang kita membicarakan yang short term relief atau penanganan jangka pendek. Obatnya apa? Beta 2 adrenergika, cholinergika, dan derivat xanthin. Beta 2 adrenergika contohnya apa? Salbutamol, terbutalin. Dua obat ini sangat sering diberikan, tidak boleh lupa. Cholinergika, misalnya ipratropium bromida, oxyphenonium. Nah, ini yang sering diberikan. Terus ini juga derivat xanthin, dua-duanya sering diberikan, theophylline dan aminofilin. Nah, satu persatu dari obat-obatan ini nanti akan kita pelajari. Ini contoh sediaannya ya. Ini Ventolin, bahan aktifnya salbutamol, bentuknya suspensi. Ini inhaler dari salbutamol.
Ini tablet. Yang ini adalah diskus, ya. Bentuknya diskus. Isinya adalah serbuk Micronized yang diinhalasi, dihirup lewat mulut. Sedangkan ini adalah nebulize. Salbutamol juga bentuknya cairan yang nanti dinebulasi atau dibentuk menjadi sediaan asap yang dihirup lewat hidung atau mulut. Nah, kemudian obat yang mengeluarkan mukus, ya, atau lendir. Nah, ada gliserin guaiacolat, ambroxol, bromhexil, asetilsistein, natrium sitrat, dan lain-lain. Nah, kemudian blokade asma dengan menggunakan kromoglikat, ketotifen, ya. Dua obat yang paling sering dipakai. Kemudian hindari pencetus asma. Selain menggunakan obat, itu juga bisa menggunakan suatu tindakan gitu ya. Misalnya kalau asma itu terjadi karena infeksi, ya, hati-hati jaga kebersihan, jangan sampai terpapar infeksi. Jika karena olahraga, pilih olahraga yang sesuai sehingga tidak memicu asma. Obat-obatan, kemudian bisa juga bahan merangsang, bisa parfum, bisa asap rokok, bisa debu, itu bisa makanan, bisa emosi. Nah, keadaan tertentu, misalnya cuaca, kalau dingin asmanya kumat, kalau udaranya kotor asmanya kumat. Ada juga yang karena kehamilan. Nah, tentunya ini bagaimana menghindari pencetus asma, itu bisa dikonsultasikan bersama dokter. Nah, karena ini setiap pasien karakteristiknya berbeda. Nah, ada status asmatikus ini jika ini ya, gejala sesak atau bronkospasme itu tidak reda, muncul datang selama lebih dari 24 jam. Nah, ini bawa saja ke rumah sakit karena nanti akan diberikan perawatan dengan intravena dengan oksigen, begitu ya. Ini tadi ya timbulnya alergen sudah kita pelajari dalam mekanisme timbulnya alergi. Demikian tentang asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.